Film dibuka dengan seorang remaja berusia 15 tahun bernama Michael. Hari itu bukan hari yang baik baginya. Dalam perjalanan menaiki kereta, tubuhnya mendadak lemas dan mual hingga ia harus turun di tengah derasnya hujan. Tanpa disengaja, seorang wanita bernama Hana melintas dan melihatnya. Ia pun menolong Michael, lalu mengajaknya singgah ke rumahnya. Setelah hampir sampai di rumah, Michael mulai merasa lebih baik. Dengan penuh rasa terima kasih, ia berpamitan pada Hana dan kembali pulang. Sesampainya di rumah, keluarganya segera memanggil dokter. Dokter menyarankan agar ia beristirahat total selama beberapa bulan. Beberapa bulan kemudian akhirnya Michael pulih. Ingatan tentang Hana masih melekat kuat di benak Michael. Ia pun mencari wanita itu untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Ketika akhirnya menemukan rumahnya, Michael datang membawa bunga. Namun, Hana tampak dingin pada Michael. Michael diminta tetap di luar sementara dia akan bersiap-siap berangkat kerja. Tanpa sengaja Michael melihat Hana sedang berganti pakaian, dan sejak itu Michael seperti tertarik pada Hana. Michael juga mulai tahu jika Hana bekerja sebagai kondektur kereta api dan hidup seorang diri. Sejak itu mereka makin dekat. Michael sering datang ke rumah Hana, dan beruntungnya sore itu, Hana sengaja mengintip Michael yang sedang membersihkan diri di rumahnya. Dan pada akhirnya mereka push rank sampai Glory untuk pertama kalinya. Michael sangat tertarik pada Hana, bahkan dia rela bolos sekolah hanya demi bertemu dengan Hana, dan tentu saja untuk mengulangi push rank sampai Glory yang pernah terjadi. Hari demi hari Michael makin sering ke rumah Hana. Namun suatu hari entah mengapa ketika naik kereta, Michael memilih gerbong lain, bukan tempat Hana bekerja. Hal ini membuat Hana tersinggung dan marah pada Michael. Bahkan ketika Michael datang ke rumahnya, Hana mengusirnya dengan kata-kata yang menyakitkan. Michael meminta maaf dan pada akhirnya Hana luluh dan mereka kembali berbaikan dan langsung push rank sampai Glory seperti biasanya. Adegan berpindah ke masa kini. Semua yang baru saja diceritakan hanyalah kenangan masa lalu Michael yang kini telah menjadi pengacara di Berlin. Ia tampak dewasa, tapi menyimpan luka lama yang belum sembuh. Kisah kembali ke masa lalu. Michael yang kini duduk di bangku sekolah berkenalan dengan gadis bernama Sophie. Di hari ulang tahunnya, teman-teman Michael, termasuk Sophie, membuat pesta kejutan dan mengajaknya untuk merayakan bersama. Namun, Michael menolak karena sudah memiliki janji dengan seseorang. Semua temannya kecewa, terutama Sophie. Michael pun mendatangi rumah Hana seperti biasanya. Namun kali ini, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Hana tidak pernah menanyakan hal-hal pribadi tentang dirinya, bahkan di hari ulang tahunnya sendiri. Namun semua keraguan itu hilang, setelah Hana kembali mengajak Michael untuk push rank sampai Glory. Namun esok harinya, ketika Michael datang lagi ke rumah itu, Hana menghilang entah kemana. Michael terpukul dan hanya bisa menatap ruangan yang kini hening. Waktu berlalu. Di masa kini, Michael sudah memiliki seorang anak bernama Julia. Ia tampak lebih tenang, namun masih menyimpan bayangan masa lalu. Kembali ke masa lalu, kini Michael sudah kuliah di salah satu perguruan tinggi dan mengambil jurusan hukum. Ia cukup populer dan menarik perhatian salah satu temannya, bernama KL. Suatu hari, KL mengajaknya menghadiri sidang pengadilan, dan di sanalah Michael dibuat terkejut. Terdakwanya adalah Hana, wanita yang pernah mengisi hidupnya. Ternyata, Hana adalah mantan anggota kelompok pemberontak. Ia direkrut karena butuh pekerjaan, lalu dipekerjakan sebagai penjaga di kamp konsentrasi. Ia dituduh berperan dalam menyeleksi para tahanan wanita untuk dihabisi. Meskipun tuduhan itu kurang bukti dan ada saksi yang membela Hana, hakim tetap menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya. Michael punya informasi yang bisa meringankan hukuman Hana, namun Hana menolak dibela. Michael pun memilih menjauh dan mencoba melupakannya dengan menjalin hubungan bersama KL dan akhirnya menikah. Tapi, di dalam hatinya, Hana masih ada. Waktu bergulir. Michael kini hidup bersama putrinya dan memutuskan bercerai dengan KL. Ia mulai sering membaca buku dan merekam suaranya untuk dikirimkan kepada Hana di penjara. Mendengar rekaman itu, Hana sangat tersentuh dan kenangan dulu bersama Michael kembali muncul. Suatu hari, petugas penjara menghubungi Michael dan memberitahukan bahwa Hana akan segera bebas setelah lebih dari 20 tahun di balik jeruji. Michael pun datang ke sana dan menemui Hana, meski rasa canggung masih terasa di antara mereka. Namun, seminggu sebelum kebebasannya, Michael mendapat kabar mengejutkan. Hana telah meninggal dunia. Ia meninggalkan sepucuk surat dan sejumlah uang untuk disumbangkan kepada anak-anak korban selamat kamp konsentrasi. Michael pun menemui salah satu penyintas untuk menyampaikan pesan terakhir itu. Di sana Michael juga menyampaikan jika Hana tidak bersalah dan memberikan bukti-bukti kepada orang tersebut. Beberapa tahun kemudian, Michael dan putrinya,
berdiri di depan makam Hannah. Di sana, Michael akhirnya mengungkapkan seluruh kebenaran tentang masa lalunya pada Julia. Dan film pun berakhir.